Baik, selamat siang. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada kesempatan siang ini, saya akan ada presentasi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang dengan dosen pengampu Bapak Sony Junaidi. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnawati dengan NPM 21038622000004. Mengenai sosial media saya, ada Facebook, Instagram, YouTube, maupun page dengan nama saya sendiri, yaitu Anggun Purnawati. Apabila ada yang ingin mengikuti, silahkan. Terima kasih. Kemudian, siang ini saya akan membahas tentang manusia dan tentang alam semesta. Apa sih manusia itu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan selanjutnya akan kita bahas ya. Baik, yang pertama mengenai ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia yaitu yang pertama ada organ tubuhnya itu lebih unggul dan kompleks, dan terutama itu khusus pada otaknya. Kemudian yang kedua, secara otomatis melakukan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yaitu zat masuk yang terpakai dan yang dikeluarkan. Yang ketiga ada memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Kemudian ada memiliki kemampuan untuk berkembang dalam pola pikirnya ya. Jadi berkembang dalam pola pikirnya itu ketika mendapatkan pendidikan, ketika mendapatkan hal sesuatu, pemikirannya akan berkembang. Kemudian ada tumbuh dan berkembang. Yang dimaksud di sini tumbuh dan berkembang itu ya seperti tadi juga dalam kondisi fisiknya. Kemudian ada beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi manusia itu mampu beradaptasi di tempat, baik di tempat yang secara dia dilahirkan atau pindah ke tempat lainnya, manusia itu mampu beradaptasi. Kemudian dia juga mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia itu spesial ya, jadi mampu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan alam semesta yang ada di sekitarnya. Kemudian manusia itu yaitu bergerak. Dengan bergerak jadi dia bisa berinteraksi. Kurang lebih seperti itu untuk ciri-ciri manusia. Dibandingkan dengan struktur bentuk tubuh hewan atau tubuh manusia itu lebih lemah. Sekalipun demikian, mental dan rohani manusia, yaitu akal, budi, kemauannya sangatlah kuat, sehingga manusia dapat mengembangkan bermacam ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal budi, penasaran untuk bergerak, dan kemauan kerasnya adalah sifat unik dari manusia, di samping dapat belajar dan mengajar anaknya. Kemudian ada manusia itu menggunakan pemikirannya, akal rasionya sebagai alat untuk mempelajari, sebagai alat untuk menemukan kebenaran dalam pendidikan, merasionalisasi segala sesuatu yang ada atau mungkin ada dengan cara berpikir yang mendalam, logis, dan rasional, itu untuk mengembangkan pola pendidikan yang utama bagi peningkatan budi pekerti manusia, kepada sesama, alam, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran yang bersifat observatif dan empiris sebagai langkah awal menuju pencarian kebenaran yang hakiki. Dengan demikian, pendidikan dikembangkan dengan paradigma bermasa depan. Dalam perspektif filsafat pendidikan mempelajari jati diri manusia yang sangat penting, karena alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pola hidup manusia, meningkatkan kebudayaan masyarakat,
dalam merekayasa dan mengeksploitasi alam, meningkatkan kemandirian manusia dalam bertahan hidup, memelihara kelangsungan reproduksi, mempelajari dan mewaspadai gejala alam, memelihara dirinya dari berbagai ancaman bahaya dari luar maupun dari dalam, beradaptasi dengan kondisi alam yang selalu berubah-ubah. Mempelajari dan mengamati jiwa manusia merupakan metode mengesahkan Tuhan, dan dari Tuhanlah asalnya manusia. Manusia itu diwajibkan mencari ilmu. Sumber ilmu berasal dari Tuhan pencipta manusia melalui segala kode maupun simbol, keadaan dan kejadian dari alam semesta. Kemudian ada fungsi filsafat pendidikan tentang manusia. Apa sih? Yaitu meningkatkan pola hidup manusia di dalam muka bumi ini. Meningkatkan kebudayaan masyarakat dalam merekayasa dan mengeksploitasi alam. Meningkatkan kemandirian manusia dalam bertahan hidup, memelihara kelangsungan reproduksi, mempelajari dan mewaspadai gejala alam yang akan menimbulkan bencana bagi lingkungan alam yang berdampak pada manusia, memelihara dirinya dari berbagai ancaman bahaya dari luar dan penyakit, beradaptasi dengan kondisi alam yang selalu berubah-ubah. Kemudian, ciri-ciri filsafat pendidikan tentang manusia adalah merupakan pengetahuan filsafat yang luas, universal, sebab seluruh kajian filsafat akan membicarakan manusia. Memahami keberadaan manusia secara komprehensif dan kontemplatif. Manfaat filsafat pendidikan manusia supaya memberikan pengetahuan empiris dan terukur kepada manusia, sehingga manusia lebih waspada menghadapi berbagai perubahan kehidupan yang akan mendatangkan bencana. Dalam filsafat pendidikan, moral diarahkan pada maksud dan tujuan utama pendidikan, yaitu membina dan mengembangkan tingkah laku yang mandiri, berbudi pekerti luhur dan mulia, serta bertanggung jawab. Kemudian ada filsafat pendidikan tentang alam. Kenapa sih ada filsafat pendidikan tentang alam? Nah, ini landasan lahirnya filsafat pendidikan alam, yaitu jadi sebelum manusia terlahir, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Kemudian manusia adalah bagian dari alam, dan manusia diberi akal untuk mengeksploitasi alam. Kemudian manusia memiliki nafsu untuk mengetahui semua yang dilihat dan dirasakannya. Dan manusia tidak merasa puas dengan yang telah diperolehnya, sehingga manusia itu terus berkembang. Manusia memiliki fleksibilitas dengan kehidupan alam. Dia fleksibel ya, manusia itu fleksibel dengan alam, dia bisa hidup dimanapun, dia bisa menjaga alam, merawat alam, bahkan sekarang banyak juga manusia yang merusak alam. Kemudian manusia berusaha menaklukkan alam dengan mempelajari berbagai gejala alamiah, seperti banjir, seperti datangnya hujan. Jadi manusia itu belajar dari kejadian alam, belajar dari kejadian hujan, itu hujan bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya tanah longsor, itu akibatnya apa, kurang lebih seperti itu. Ilmu pengetahuan manusia sudah tadi ya. Perubahan pada alam merangsang manusia untuk terus melanjutkan kehidupannya dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi di sini untuk manusia itu bereproduksi. Komunikasi manusia dengan alam merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu memerintahkan manusia agar memelihara alam dengan baik dan benar. Sebenarnya Tuhan itu tidak memerintahkan gitu ya. Hanya saja
begitu Tuhan itu menciptakan manusia, tugas sebagai manusia adalah memelihara, bersyukur, memanfaatkan dirinya untuk melayani alam, melakukan sebaik-baiknya, merawat alam itu juga demi kebaikan manusia, karena manusia itu bagian dari alam. Kemudian ada Tuhan hanya mewariskan alam ini kepada manusia karena manusia adalah makhluk yang bisa berpikir. Selanjutnya ada peristiwa penciptaan alam semesta. Untuk peristiwa penciptaan alam semesta ini secara itu panjang banget ya. Jadi sejak penciptaan sampai suhu kosmos turun menjadi 100 juta derajat. Dalam tahap ini seluruh kosmos yang terdiri atas ruang, materi, dan radiasi telah ditentukan interaksinya, sifat, serta kelakuannya. Pada waktu itu, segala macam interaksi antara materi dan radiasi sama kuatnya. Menurut pengamatan Abdus Salam, menampakkan diri sebagai simetri. Dalam tahap ini, kandungan energi dan materi dalam alam semesta ditentukan jumlahnya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua itu sejak berakhirnya tahap yang pertama sampai suhu kosmos turun hingga mencapai 100.000 juta derajat, kerapatan materi dalam alam semesta adalah 4 juta ton tiap liter. Jadi dalam tahap ini bahan penyusun nuklir, yaitu penyusun inti atom, telah tertentu jumlahnya. Kemudian yang ketiga, sejak berakhirnya tahap yang kedua sampai kosmos tinggal 1 triliun derajat, dan kerapatan materinya tinggal 20 kg tiap liter. Dalam tahap ini, muatan kelistrikan di alam semesta telah ditetapkan. Untuk yang keempat, sejak berakhirnya tahap ketiga sampai suhu kosmos berada di bawah 100 juta derajat, kerapatan materinya tinggal 10 kg tiap liter. Dalam tahap ini telah dimulai penyusunan inti-inti atom. Pada waktu itu terjadi pengelompokan materi sebagai akibat dari adanya ketidakseragaman lokal yang nantinya akan berevolusi menjadi galaksi-galaksi. Kemudian yang kelima, sejak berakhirnya tahap keempat sampai mulainya terbentuk atom-atom, sehingga elektron bebas dalam kosmos menjadi sangat berkurang jumlahnya. Dalam tahap ini cahaya mengisi seluruh ruang kosmos. Yang keenam, ketika kabut materi yang terdiri atas atom-atom mulai mengumpul dan membentuk bintang-bintang dan galaksi-galaksi, di antara bintang-bintang ini terdapat matahari yang dikelilingi oleh bumi dan planet-planet. Jadi kesimpulannya, manusia itu diberi hidup oleh Tuhan tidak secara otomatis dan langsung, akan tetapi melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan berbagai faktor dan aspek. Proses itulah maka tercipta dan muncul apa yang disebut kehidupan, baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi makhluk lain yang juga diberi hidup oleh Tuhan, yakni flora dan fauna. Kehidupan yang demikian adalah proses hubungan interaktif secara harmonis yang seimbang, yang saling menunjang antara manusia, alam, dan segala isinya, utamanya flora dan fauna, dalam suatu tata nilai maupun tatanan yang disebut ekosistem. Tata nilai dan tatanan itu yang disebut pula moral dan etika kehidupan alam, yang sering dipengaruhi oleh paradigma dinamis yang berkembang dalam komunitas masyarakat yang menjadi sumber inspirasi moral dan etika itu. Untuk daftar pustakanya, saya mengambil dari primordialnature.com,
dan dari buku Bapak Anas Salahuddin ini, Filsafat Pendidikan. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.